Di tengah riuh ombak pantai Parangkusumo, kisah agung lahir. Saat penambahan Senopati Raja Pertama Mataram, Tapa di Cepuri, memohon restu membangun kerajaan. Alam berguncang, angin membawa harum bunga laut dan muncul Kanjeng Ratu Kidul dari samudra. Dalam pertemuan gaib penuh cahaya mistis ini, mereka menjalin ikrar sakral kekuasaan darat dan laut bersatu demi kejayaan Mataram. Disinilah, di pasir suci Parangkusumo, mitos dan sejarah menyatu. Cepuri bukan sekedar situs, ia adalah gerbang spiritual, tempat kerajaan bersujud pada alam. Inilah awal kisah Manggis, Parangkusumo, jantung mistik pantai selatan. Ikuti perjalanan layar jelajah kali ini. Halo sahabat jelajah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat sahabat semuanya. Dalam perjalanan kali ini, saya mulai dari pusat kota Yogyakarta, menyusuri jalan menuju arah selatan. Udara terasa semakin sejuk dan perlahan suasana kota berganti menjadi hamparan sawah dan perbukitan. Tujuan saya adalah ke Pantai Parangkusumo dan juga Pantai Parangtritis. Dua pantai yang terkenal tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kisah spiritual yang melekat kuat, terutama dalam sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam. Di Parangkusumo inilah, menurut cerita rakyat dan catatan sejarah Jawa, pertemuan Panembahan Senopati Raja Pertama Mataram melakukan tapa atau pertapaan. Datang ke sini bukan sekedar mencari ketenangan, tapi untuk memohon petunjuk dan restu dalam membangun kerajaan besar di tanah Jawa. Di tengah pertapaannya yang khusyuk, konon alam pun merespon. Ombak menggulung kuat, angin berhembus kencang, dan dari arah laut selatan muncullah sosok agung nan cantik, Kanjeng Ratu Kidul, penguasa gaib pantai selatan. Pertemuan mereka bukan peristiwa biasa. Ini adalah ikatan spiritual antara pemimpin dunia nyata dan penguasa alam gaib. Dalam cerita rakyat, Senopati dan Ratu Kidul menjalin kesepakatan Mataram akan dijaga kekuatannya, asalkan tetap menjaga hubungan dengan alam dan juga dunia tak kasat mata. Kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari mitos, tapi juga dipercaya sebagai fondasi spiritual kekuasaan Mataram. Dan sampai hari ini banyak yang datang ke Parangkusumo bukan hanya untuk menikmati pantainya saja, tapi juga untuk berziarah, berdoa, atau sekedar mengenang sejarah. Tempat ini adalah titik pertemuan antara sejarah, mitologi, dan budaya Jawa yang terus hidup hingga kini. Disinilah kisah besar itu bermula. Sahabat layar jelajah, selain kisah spiritual yang melegenda, Pantai Parangkusumo dan Parangtritis juga dikenal sebagai dua destinasi wisata pantai yang menarik di Yogyakarta. Letaknya berdekatan, hanya dipisahkan oleh jalanan kecil dan hamparan pasir yang luas.
Banyak wisatawan mengunjungi keduanya sekaligus karena masing-masing punya daya tarik tersendiri. Pantai Parangtritis lebih dikenal luas sebagai ikon wisata Yogyakarta. Di sini kita bisa melihat ombak besar khas pantai selatan, bermain di pasir hitam yang luas, atau menyewa ATV dan kuda untuk berkeliling. Menjelang senja, banyak yang menanti sunset di tepi pantai, menikmati seluat langit yang berubah warna diiringi suara debur ombak di pantai. Sementara itu, Pantai Parangkusumo punya suasana yang sedikit berbeda. Meskipun tak kalah indah, pantai ini lebih tenang dan cenderung sakral. Di beberapa titik terlihat orang melakukan meditasi atau meletakkan sesaji. Wisatawan yang datang ke Parangkusumo seringkali bukan hanya ingin menikmati alam, tapi juga merasakan atmosfer spiritual yang kuat di tempat ini. Beberapa peneliti seperti Dennis Lombard dan Nusa Jawa dan sejarawan lokal juga mencatat bahwa kawasan ini memang sudah lama menjadi tempat penting dalam budaya spiritual Jawa. Hubungan manusia dengan alam, laut, dan kekuatan gaib menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekitar. Di Parangkusumo inilah terdapat Jepuri, sebuah kompleks kecil yang menjadi titik utama pertapaan Panembahan Senopati. Tempat ini dijaga dan dirawat hingga sekarang, serta menjadi lokasi utama dalam ritual labuhan, upacara adat persembahan untuk Laut Selatan. Jepuri menjadi pengingat bahwa pantai ini bukan sekedar objek wisata, tapi juga situs bersejarah dan spiritual yang punya makna mendalam bagi masyarakat Jawa. Halo teman-teman, saat ini saya ada di Pantai Parangkusumo ya teman-teman, dan kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semuanya situasi di Pantai Parangkusumo. Terlihat pengunjung masih ramai teman-teman, ada yang bermain air dan kemudian ada juga yang bermain fasilitas yang ada di sini. Ada mobil jeep, kemudian di sini juga bisa naik delman ya teman-teman. Dan suasana di sore hari ini teman-teman terlihat begitu cerah teman-teman, dan ombak di pantai juga tidak terlalu besar. Teman-teman bisa melihat banyak sekali pengunjung yang ada di sini teman-teman, dan terpantau dari situasi arus lalu lintas di jalan bahwa pengunjung ada berasal dari berbagai kota ya teman-teman, kendaraan yang melewati jalan tadi. Nah, seperti apa situasi dan juga kondisi di Pantai Parangkusumo ini? Ikuti perjalanan layar jelajah selanjutnya. Jepuri Parangkusumo bukan hanya bangunan sederhana di tepi pantai. Tempat ini adalah situs spiritual yang dipercaya sebagai titik awal kebangkitan Kerajaan Mataram. Disinilah Panembahan Senopati, sang pendiri kerajaan, bertapa dan memohon petunjuk kepada Tuhan serta kode dari alam semesta. Dalam karya The Rise of Mataram, sejarawan De Groove menggambarkan kebangkitan Senopati bukan sekedar langkah politik, tapi juga perjalanan spiritual. Ia menyebut Panembahan Senopati sebagai sosok religius yang mencari kekuatan tidak hanya dari rakyat, tapi juga dari dunia gaib, dan peristiwa Tapa Brata di Parangkusumo ini digambarkan sebagai langkah awal membentuk mandala atau pusat kekuatan spiritual kerajaan.
Dari tempat inilah ia menjalin ikatan dengan Kanjeng Ratu Kidul yang kemudian disebut-sebut sebagai sekutu gaib Kerajaan Mataram. Dalam referensi lain, Thomas Stamford Raffles dalam The History of Java melihat peristiwa ini dari sudut pandang berbeda. Ia memang tidak menyebut Parangkusumo secara langsung, namun mengakui pentingnya pantai-pantai selatan sebagai tempat sakral dalam tradisi kerajaan Jawa. Menurut Raffles, narasi mistis seperti hubungan Senopati dengan Ratu Kidul ini adalah strategi politik cerdas, cara untuk membangun loyalitas dan kekuasaan melalui kepercayaan masyarakat yang sangat spiritual. Dari dua sudut pandang itu, kita bisa melihat bahwa Cepuri dan Pantai Parangkusumo bukan sekedar tempat biasa. Ia adalah ruang simbolik tempat sejarah, mitos dari kekuasaan berpadu, di mana langit, bumi, dan laut saling bersaksi atas lahirnya sebuah kerajaan besar di tanah Jawa. Pantai Parangkusumo bukan hanya saksi sejarah, tapi juga ruang hidup budaya Jawa yang terus bernafas hingga kini. Di tempat ini, mitos dan realita berjalan beriringan antara ziarah spiritual, upacara labuhan, dan wisata alam yang semakin berkembang. Masyarakat sekitar menjaga tradisi, sementara wisatawan datang silih berganti menikmati pemandangan dan merasakan aura mistis yang tak bisa dijelaskan dengan logika semata. Inilah keunikan Parangkusumo dan Parangtritis, pantai yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga mengajak kita merenung tentang hubungan manusia, alam, dan kekuatan tak terlihat. Jika kamu tertarik menjelajahi sisi lain Yogyakarta yang penuh cerita dan juga tempat-tempat yang lain, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Layar Jelajah ini. Di sini kami hadirkan kisah di balik tempat-tempat luar biasa, bukan hanya untuk dilihat, tapi juga untuk dipahami dan dihargai lebih dalam. Mari jelajahi, mari mengenal lebih dekat Indonesia. Salam. Mari melangkah jelajahi dunia lewat layar kita penuh cerita. Gunung tinggi, laut membiru, jejak sejarah yang takkan layu. Dari desa ke kota, dari timur ke barat, ragam budaya, kisah yang lekat.